Ya, selamat pagi kepada Pak Lim, Pak Seno, dan Pak Uki selaku dosen pembimbing mata kuliah Supply Chain Management 2022. Ya, perkenalkan nama saya Aaron Yonas Sutitno dengan NIM 11201006. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Supply Chain Management dengan mengangkat judul analisa pengaruh penerapan Supply Chain Management. Ya, jadi SCM ini dapat menjadi solusi dalam penerapan strategi SCM. Ini dikarenakan adanya pemanfaatan dari teknologi yang canggih, sehingga dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dalam bersaing dengan cara mengurangi biaya yang semestinya tidak diperlukan. Selain itu juga menghemat waktu dalam proses distribusi, sehingga SCM ini dapat menjadi tren dalam persaingan supply chain management. Ya, mengenai latar belakang, SCM sendiri adalah kegiatan mengelola aktivitas untuk memperoleh bahan mentah yang kemudian akan diolah dan diproses menjadi bahan produk jadi, sehingga proses pengiriman yang disebut dengan distribusi. Namun, di mana pada era globalisasi saat ini, teknologi sudah berkembang semakin canggih, sehingga perusahaan harus dapat melibatkan electronic supply chain management untuk mendapatkan aliran informasi yang cepat, di, di mana informasi menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Lalu rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas ini, bagaimana pengaruh SCM terhadap perkembangan zaman pada sebuah perusahaan. Dan ini memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui dan mendapatkan solusi atas kendala yang dihadapi perusahaan dengan menganalisa perkembangan strategi supply chain management. Lalu definisi supply chain management menurut para ahli sendiri, yaitu menurut Kopra dan Mendel 2004, SCM terdiri dari perlibatan setiap mata rantai persediaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu menurut Kalakota 2001, supply chain management merupakan sebuah payung proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Ya, definisi supply chain management ini adalah suatu konsep manajemen yang mengintegrasikan beberapa jaringan pada perusahaan dan mitra perusahaan yang mengatur dan mengelola aliran bahan baku dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai penunjang untuk efisiensi dan efektivitas aliran informasi antara perusahaan dengan mitra. Ya, menurut Turban 2004, supply chain management adalah penggunaan gabungan atas teknologi untuk meningkatkan aktivitas operasi supply chain sebaik supply chain management. Jadi dapat dikatakan bahwa ESCM berarti mengkolaborasikan atau menggabungkan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk memperluas proses B2B dan meningkatkan kecepatan, kelincahan kontrol yang real time, dan kepuasan customer seperti perencanaan, koordinasi, dan kontrol. Lalu pada pembahasan, supply chain management ini merupakan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi bahan utama atau bahan mentah menjadi bahan produksi, hingga menjadi barang yang siap jadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Dengan adanya penerapan supply chain, manajemen ini dapat menjadikan salah satu cara yang baik dalam meningkatkan keunggulan yang kompetitif, di mana suatu perusahaan mampu untuk mengelola aliran barang atau produknya dalam suatu rantai supply. Tujuan utama supply chain manajemen adalah penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu, mengurangi waktu dan biaya dalam memenuhi kebutuhan, memusatkan kegiatan perencanaan distribusi, serta mengelola dalam manajemen persediaan yang baik antara pemasok dan konsumen. Selain itu, penerapan SCM dapat menjadikan aktivitas perusahaan menjadi lebih terstruktur, terjadwal, terpadu, sehingga proses aktivitas akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, ketepatan waktu dan ketersediaan barang hasil produksi sangat mempengaruhi dalam penghematan biaya produksi.
Agar barang tidak menumpuk di gudang, maka perusahaan perlu untuk memeriksa beberapa hal yang ada dalam sistem perputaran barang, antara persediaan barang yang ada di daftar permintaan dengan barang yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu Electronic Supply Chain Management atau ESCM ini merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman yang didukung dengan adanya sistem pertukaran informasi secara elektronik. Pada prinsip dasarnya ESCM sama fungsinya dengan SCM. Pada umumnya Electronic Supply Chain Management adalah sebuah platform yang digunakan untuk menjalankan supply chain management yang dijalankan secara manual lalu diubah dengan sebuah sistem digital. Penggunaan metode ESCM ini akan sangat membantu para pelaku bisnis untuk mengawasi perputaran barang yang terjadi di bawah sistem supply chain management. Supply chain management harus segera dilakukan ketika barang hasil produksi menumpuk dan berlebihan karena ini dapat mengakibatkan biaya pemeliharaan barang. Hasil produksi menjadi meningkat hingga biaya perawatan juga secara otomatis akan meningkat juga. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan canggih mendorong perusahaan untuk menerapkan SCM dengan bantuan elektronik melalui media internet, yang lebih dikenal dengan Electronic Supply Chain Management atau ESCM. Saat ini perusahaan perlu melakukan penerapan ESCM mengingat proses bisnis yang kompleks serta banyak pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dengan penerapan ESCM ini diharapkan perusahaan dapat terus berkembang untuk menghadapi persaingan bisnis. Ya, begitu juga yang terjadi di dalam sebuah analisis yang dilakukan oleh metode SCM yang dipakai oleh perusahaan. Metode ESCM menjadi sebuah platform yang mampu membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan metode SCM-nya, di mana untuk menciptakan sebuah keunggulan dalam persaingan usaha, maka diperlukannya sebuah sistem informasi yang berkembang di dalam perusahaan tersebut. Hal ini tentunya akan menjangkau segala lini yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek yang diperlukan untuk melakukan analisis SCM. Menjangkau semua lapisan menjadi hal yang penting. Semua sistem yang masih menggunakan sistem manual akan terbantu dengan menggunakan sistem informasi yang tersentralisasi kepada bagian-bagian yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjangkau semua elemen yang berkaitan. ESCM bukan hanya platform internet, melainkan sebuah media kontrol yang sangat akurat di era globalisasi sekarang ini, di mana semua orang di zaman saat ini telah melek akan teknologi yang berkembang. Dalam situasi tertentu, sosial media memiliki peran penting dalam metode pemasaran sebuah produk, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan metode analisis sosial media sebagai tolak ukur dalam kegiatan marketingnya. Ya, dalam melakukan ESCM harus menerapkan sebuah rancangan yang mempunyai 6 tahap, yaitu menurut Ross 2016, tahapan ini adalah yang pertama adalah mengembangkan strategi ESCM. Lalu yang kedua ada manajemen layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pembuatan dan perencanaan rantai pasokan. Lalu yang keempat ada manajemen hubungan pemasok. Lalu yang kelima ada electronic logistic pressure management, yaitu proses pada manufaktur dan supplier yang menggerakkan produk dan layanannya kepada konsumen dengan menggunakan internet. Lalu yang keenam adanya arsitektur, untuk memahami arsitektur yang bagaimana yang digunakan dalam ESCM, yaitu meliputi sistem hardware, sistem software, spesifikasi database, serta network. Ya, dalam menjalankan program ESCM, sebuah perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk menangkal risiko yang dapat terjadi dalam perkembangan sebuah perusahaan. Salah satu contohnya dengan menggunakan metode SMEA. Dalam metode ini, perusahaan yang menggunakan metode SCM harus mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi. SMEA memiliki langkah dan tujuan yang beragam dan pengaplikasiannya seperti
risk assessment, dan risk control. Dalam pembagian manajemen risiko yang dihadapi, masing-masing bagian memiliki fungsi sendiri seperti manajemen risk assessment yang dapat digunakan untuk mengantisipasi tentang dampak atau efek dari risiko yang terjadi. Dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, menganalisis dari risiko yang terjadi, menganalisis dan memprioritaskan permasalahan yang harus dihadapi terlebih dahulu. Sedangkan risk control adalah manajemen risiko yang digunakan untuk membawahi bagaimana mengatur rencana dalam menghadapi risiko yang terjadi, mencari peluang dan resolusi dari risiko yang akan dihadapi, serta tentang bagaimana mengawasi alur risiko itu akan terjadi. Lalu kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan berkembangnya teknologi pada saat ini yang semakin canggih dan semakin cepat, tentunya ini akan memberikan dampak dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, di mana saat ini tidak lagi menjadi persaingan antar perusahaan, namun saat ini sudah menjadi persaingan antar strategi SCM. Sehingga dengan adanya penerimaan ESCM ini tentu saja akan menjadi sebuah alternatif dalam meningkatkan strategi SCM dalam persaingan antar perusahaan. Dikarenakan ESCM ini adalah evolutionary SCM invention, di mana dengan penerapan sistem ini adalah dengan bantuan teknologi yang akan membantu bisnis dalam bentuk elektronik yang lebih cepat dalam mendapatkan aliran informasi dalam rantai pasok. Misalnya seperti mempermudah proses pencarian informasi dan dapat mempermudah distributor ataupun pemasok dalam kegiatan transaksi dalam satu bisnis. Maka dari situ, strategi ESCM saat ini sangat perlu untuk diterapkan pada perusahaan agar dapat unggul dalam bersaing dengan perusahaan lain. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.